Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada saat sekarang ini. Salawat beriringan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Yusraini Reskia sebagai moderator. Kemudian nama saya Alda Deria, NIM 2003-1046 sebagai salah satu pemateri. Saya Vivi Octavia, NIM 2003-1042 sebagai pemateri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai konsep dan perkembangan daun serta variasi morfologi daun. Nah, untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Alda Deria. Daging daun. Daging daun atau disebut juga dengan intervenum adalah bagian daun yang terdapat di antara tulang-tulang daun dan urat-urat daun. Tebal atau tipisnya helaian daun pada hakikatnya juga bergantung pada tebal tipisnya dagingnya daun. Sifat ini dibedakan menjadi 1. Tipis seperti selaput atau dikenal dengan membranaceous, misalnya pada daun paku selaput. 2. Seperti kertas atau papiraceous atau juga disebut dengan sartaceous, tipis tetapi cukup tegar, misalnya pada belimbing manis, kersen, dan pada daun pisang. 3. Tipis lunak atau dikenal dengan istilah herbaceous, misalnya pada daun selada air. 4. Seperti perkamen atau perkamentheus, tipis tetapi cukup kaku, misalnya pada jambu air, kepel, pepaya, jeruk nipis, dan pada daun kelapa. 5. Seperti kulit atau belulang atau disebut dengan istilah coriaceous, yaitu jika helaian daun tebal dan kaku, misalnya pada daun kueni, jambu dersono, mangga, nangka, rambutan, durian, jambu biji, jambu mete, dan pada daun nyamplung. 6. Berdaging atau carnosus, yaitu jika tebal dan berair, misalnya pada daun lidah buaya. Permukaan daun. Permukaan daun umumnya warna daun pada sisi atas dan pada bawah jelas berbeda. Biasanya sisi atas lebih tampak hijau, licin, dan mengkilap jika dibandingkan dengan sisi bawah daun. Perbedaan ini disebabkan karena warna hijau lebih banyak terdapat pada lapisan atas daripada lapisan bawah. Kadang pada permukaan daun terdapat alat-alat tambahan berupa sisi-sisi, rambut-rambut, duri, dan sebagainya. Keadaan permukaan daun ini dibedakan atas 1. Licin atau liavis. Permukaan daun terlihat mengkilat, misalnya pada sisi atas daun kopi dan pada sisi atas beringin. 2. Suram atau opakus, misalnya pada daun ketela rambut. 3. Berselaput lilin atau prionosus, misalnya pada sisi bawah daun pisang dan pada sisi bawah daun tasbih. 4. Gundul atau glaber, misalnya pada daun jambu biji. 5. Kasap atau skaber, misalnya pada daun jati. 6. Berkerut atau rugosus, misalnya pada daun jorong dan pada daun jambu biji. 7. Berbingkul-bingkul atau bulatus, yaitu berkeriput tetapi kerutannya lebih besar, misalnya pada daun air mata penganten. 8. Berbulu atau pilosus, jika bulunya halus dan jarang-jarang, misalnya pada daun tembakau. 9. Berbulu halus dan rapat atau disebut dengan filosus. Berbulu jika diraba terasa, seperti laken dan beludru. 10. Berbulu kasar atau hispidu, berbulu kaku dan jika diraba terasa kasar, misalnya pada daun gadung. 11. Bersisik atau lepidus, misalnya pada sisi bawah daun durian.
J. Sendi daun. Sendi daun atau dikenal dengan istilah pulvinus, yaitu bagian tangkai daun atau tangkai anak daun yang membengkak, baik dari monokotil dan dikotil, berfungsi sebagai engsel yang memungkinkan gerakan bolak-balik antara bagian daun tersebut. Engsel tersebut disebut sendi daun atau pulvinus, yang bisa juga ditemukan antara tangkai dan helaian daun dan helaian anak daun. Selain pulvinus, ada pembengkakan pada tangkai daun yang mirip dengan pulvinus, tetapi hanya bisa merubah satu kali orientasi daun atau membentuk kaitan sebagai bantuan untuk memanjat. Sendi ini disebut dengan pulvinoid. Sendi absisi adalah bagian daun yang melemah, di mana daun atau anak daun atau sebagian tangkai daun atau rakhis akhirnya akan patah. Biasanya sisi sendi absisi bisa dikenali dengan adanya cekungan yang melingkar di sekeliling tempat bekas daun. Sendi absisi seringkali membengkak, menandai bagian yang akan patah atau berabsis. K. Daun penumpu. Daun penumpu berupa dua helaian lembaran daun yang kecil, terdapat dekat pangkal tangkai daun, berguna untuk melindungi kuncup yang masih muda. Daun penumpu adalah bagian dari suatu daun, tangkai daun, dan daun penumpu. Menurut letaknya, daun penumpu dapat dibedakan atas. 1. Daun penumpu yang bebas, terdapat di kanan kiri pangkal tangkai daun, contohnya pada kacang tanah. 2. Daun penumpu yang melekat pada kanan kiri pangkal tangkai daun, contohnya pada mawar. 3. Daun penumpu yang berlekatan menjadi satu dan terdapat di dalam ketiak daun. 4. Daun penumpu yang berlekatan menjadi satu dan terdapat berhadapan dengan tangkai daun dan biasanya agak lebar hingga melingkari batang. 5. Daun penumpu yang berlekatan menjadi satu dan terdapat di antara dua tangkai daun seperti pada tumbuhan yang pada buku-buku batangnya mempunyai dua daun yang duduk berhadapan, contohnya mengkudu. Daun majemuk. Konsep daun majemuk. Daun majemuk adalah daun yang memiliki beberapa helaian daun di setiap tangkainya, atau daun yang memiliki satu tangkai daun dengan lebih dari satu helaian daun yang duduk pada cabang-cabang ibu tangkai daun. Suatu daun majemuk dapat dipandang berasal dari suatu daun tunggal yang torenya sedemikian dalamnya sehingga bagian daun di antara tore-tore itu terpisah satu sama lain, dan masing-masing merupakan satu helaian kecil yang tersendiri. Adapun ciri-ciri daun majemuk. 1. Anak daun muncul bersama-sama sehingga bila gugur juga akan bersama-sama. 2. Pada umumnya, anak daun seumur dan seukurannya sama. 3. Pertumbuhannya terbatas, tidak bertambah panjang sehingga ujungnya tidak terdapat kuncup. 4. Tidak terdapat kuncup atau tunas di ketiak anak daun. Bagian-bagian dari daun majemuk. 1. Ibu tangkai daun, bagian daun majemuk yang menjadi tempat duduk helaian-helaian anak daun. 2. Tangkai anak daun, yaitu cabang anak ibu tangkai yang mendukung anak daun. 3. Anak daun, bagian helaian daun yang karena dalam dan besarnya torehan menjadi terpisah satu sama lain. 4. Upih daun, bagian di bawah ibu tangkai yang lebar dan biasanya memeluk batang seperti pada daun pisang. Tipe-tipe daun majemuk. 1. Daun majemuk menyirip, pinnatus. Anak daun tersusun seperti sirip di kanan kiri ibu tulang daun. 2. Daun majemuk menjari. Anak daun terdapat tersusun memancar pada ujung ibu tangkai daun. 3. Daun majemuk bangun kaki, pedatus. Seperti palmus, tetapi dua anak daun paling pinggir tidak duduk pada ibu tangkai, tetapi pada tangkai anak daun di sampingnya. 4. Daun majemuk campuran, digitato pinnatus. Tersusun daun majemuk rangkap. Pada ibu tulang daun memencar seperti jari pada ujung ibu tulang, sedang pada cabang ibu tulang terdapat anak daun yang tersusun menyirip. Daun majemuk menyirip. 1. Daun majemuk menyirip beranak satu, contohnya daun jeruk.
2. Daun majemuk menjerit genap, anak daun berpasang di kanan kiri ibu tulang daun. Daun majemuk menjerit genap beranak daun genap, contohnya asam jawa. Daun majemuk menjerit genap beranak daun gasal. 3. Daun majemuk menjerit gasal, satu anak daun menutupi ujung ibu tangkai daun terdiri atas 1. Daun majemuk menjerit gasal dengan anak daun genap, contohnya daun pacar Cina dan mawar. 2. Daun majemuk menyirip gasal dengan anak daun gasal. Daun majemuk menjari. Berdasarkan jumlah anak daun terdiri atas 1. Beranak daun 2. Pada ujung ibu tangkai terdapat 2 anak daun, contohnya daun namnam. 2. Beranak daun 3. Pada ujung ibu tangkai terdapat 3 anak daun, contohnya daun para. 3. Beranak daun 5, contohnya daun maman. 4. Beranak daun 7, contohnya daun randu. 5. Beranak daun lebih dari 7, misalnya pada daun randu. Daun majemuk bangun kaki. Daun ini mempunyai susunan seperti daun majemuk menjari, tetapi 2 anak daun yang paling pinggir tidak duduk pada ibu tangkai, melainkan pada tangkai anak daun yang di sampingnya, seperti terdapat pada Arisaema filiforme. Daun majemuk campuran. Daun majemuk campuran adalah suatu daun majemuk ganda yang mempunyai cabang-cabang pada ibu tangkai. Terdapat anak-anak daun yang tersusun menyirip, contohnya daun majemuk campuran adalah daun sikejut. Filotaksis daun. Filotaksis atau tata letak daun adalah aturan tata letak daun pada batang. Pada batang dewasa, daun tampak tersusun dalam pola tertentu dan berulang-ulang. Susunan daun pada batang tersebut disebut duduk daun atau filotaksis. Tata letak daun pada batang. Untuk mengetahui bagaimana tata letak daun pada batang, harus ditentukan terlebih dahulu berapa jumlah daun yang terdapat pada satu buku-buku batang. Yang kemungkinannya adalah, pertama, pada setiap buku-buku hanya terdapat 1 daun saja. Pola di mana pada satu buku batang duduk hanya 1 tangkai daun dinamakan sebagai pola daun duduk tersebar atau folia spara. Biasanya, daun tersusun berselang-selang teratur atau tidak teratur. Nah, untuk contohnya dapat teman-teman lihat pada slide. Kemudian yang kedua, pada setiap buku-buku batang terdapat 2 daun yang berhadap-hadapan. Pola di mana setiap buku batang diduduki 2 tangkai daun yang berpasang-pasangan atau berhadap-hadapan dinamakan dengan folia oposida. Untuk contoh dapat teman-teman lihat pada slide. Ada juga beberapa daun memiliki folia oposida yang saling bersilangan antara satu buku dengan buku lainnya. Contohnya yaitu Morinda citrifolia L. Yang ketiga, pada setiap buku-buku batang terdapat lebih dari 2 daun. Pola di mana setiap buku batang terdapat 3 atau lebih daun di sana dinamakan dengan folia verticillata. Pola ini sering disebut sebagai daun yang berkarang. Nah, untuk contoh dapat dilihat pada slide. Ada kalanya pada tumbuhan daun, duduk sangat rapat dan pendek, sehingga duduk daun pada batang tampak hampir sama tinggi dan sukar untuk menentukan urutan tua mudanya. Hal ini dikenal dengan istilah roset. Roset dapat dibedakan atas 2 macam, di antaranya yang pertama yaitu roset akar, yaitu jika batang amat pendek sehingga semua daun berjejal di atas tanah. Yang kedua, roset batang, yaitu jika daun yang rapat berjejal-jejal terdapat pada ujung batang. Next, daun terspesialisasi. Daun terspesialisasi adalah daun yang mempunyai bentuk khusus sehubungan dengan fungsinya, antara lain daun pelindung, daun peka, daun penyokong, daun dengan daya tarik, daun untuk perbanyakan, daun untuk penyimpanan air, dan daun untuk pemakan serangga. Untuk contoh, teman-teman sudah bisa lihat tadi gambar-gambar di setiap slide-nya. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah presentasi dari kelompok kami.
Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.